Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ASN Jabar, selamat datang di podcast kelompok 4A Angkatan 19 Latsar CPNS Pemprov Jabar tahun 2025. Di episode kali ini, kita akan mendiskusikan tentang tokoh-tokoh panutan dari Jawa Barat sebagai CPNS untuk mengaplikasikan nilai-nilai berakhlak. Yuk, perkenalan dulu dengan anggota kelompok kami. Di sini sudah hadir ada Kang Reza, Teh Anida, Kang Magdis, dan Teh Nidia. Boleh Kang Reza duluan yang memperkenalkan diri? Boleh, terima kasih Teh Anissa atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan semuanya, nama saya Reza Nanda Palepi Setiawan. Saya berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Teh. Oke, baik. Salam kenal Kang Reza. Oke, selanjutnya kita kenalan sama Teh Anida. Mangga Teh Anida. Baik, terima kasih Teh. Perkenalkan, nama saya Nida Hanifatul Zahra. Saya dari Dinas Kesehatan. Terima kasih. Baik, salam kenal Teh Anida. Oke, selanjutnya kita kenalan dengan Kang Magdis. Mangga Kang. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Magdis Akbar Syukurullah. Asal saya dari Biro Perekonomian, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kang Magdis. Oke, selanjutnya ada Teh Nidia. Silakan memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Teh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nidia Fainazifa, biasa dipanggil Nidia. Untuk asal instansi, saya dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, khususnya di UPTD Wilayah Pelayanan 1. Terima kasih Teh, salam kenal semuanya. Salam kenal Teh Nidia. Baik, yang terakhir, perkenalkan nama saya Anissa Larasati, asal instansi dari Dinas Kesehatan, Unit Kerja UOBK Rumah Sakit Paru, Provinsi Jawa Barat. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita bahas tokoh-tokoh panutannya ya. Bisa kita mulai dari Kang Reza. Siapa nih tokoh panutannya sebagai ASN Jabar? Mangga Teh, siap. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya untuk tokoh panutan dari saya sendiri. Bagi saya, tokoh panutan saya sebagai ASN di Pemprov Jabar itu yaitu Pak Herman Suryatman, yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Kang Teteh. Nah, Pak Sekda ini, kenapa sih saya menjadikan Pak Sekda sebagai tokoh panutan saya gitu ya? Karena Pak Sekda itu sangat menerapkan nilai-nilai berakhlak melalui berbagai aksi nyata seperti percepatan layanan publik dengan selalu merespon cepat terhadap permasalahan masyarakat gitu ya. Terus mendorong transparansi laporan keuangan, melakukan penguatan kapasitas ASN, digitalisasi pemerintahan, dan kolaborasi lintas pihak dengan berbagai stakeholder gitu ya. Nah, Pasekda ini juga mengenalkan konsep lokal yaitu Pancawaluya. Apa sih Pancawaluya itu ya? Nah, Pancawaluya itu yaitu cager, bager, benar, pintar, tur singar. Nah, ini tuh untuk memudahkan ASN Jawa Barat memahami dan menerapkan nilai-nilai berakhlak pada kegiatan sehari-hari itu. Kang Teteh. Baik, terima kasih Kang Reza. Luar biasa sekali ya tokoh panutannya Kang Reza ini, Bapak Sekda kita. Oke, baik. Selanjutnya, boleh Teh eh, menjelaskan tentang tokoh panutannya? Baik, terima kasih Teh kesempatannya. Untuk tokoh panutan saya sendiri sebagai ASN di Jawa Barat, itu ada pahlawan nasional kita Teh, yaitu Ibu Dewi Sartika, di mana beliau dikenal sebagai pionir pendidikan perempuan di Indonesia yang pada tanggal 16 Januari 1904 membangun sekolah istri pertama di Jawa Barat, khususnya di Pendopo Kabupaten Bandung. Tujuannya itu adalah memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan agar perempuan bisa mandiri dan berdaya. Nah, dedikasi Dewi Sartika itu sendiri dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan membuatnya dihormati dan diakui sebagai pahlawan nasional. Dari nilai-nilai yang diperjuangkan dan diwujudkan oleh Dewi Sartika, hal ini sangat relevan sekali dan dapat dikaitkan secara mendalam dengan setiap prinsip berakhlak yang menjadi pedoman bagi kita para ASN di Jawa Barat. Terima kasih, Teh.
Wah, ternyata Teh Nidia ini tokoh panutannya adalah pahlawan kita nih dari Jawa Barat, Dewi Sartika. Keren, keren, keren. Oke, baik. Selanjutnya Teh Anida, silakan menjelaskan tentang tokoh panutannya. Baik, terima kasih. Untuk tokoh panutan saya sendiri adalah Dr. Vini Adiani yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan. Saya memilih beliau karena saya melihat secara langsung bagaimana beliau bekerja dan menerapkan nilai dasar ASN berakhlak. Salah satu nilai ASN yang dominan pada beliau adalah adaptif, karena pada saat peristiwa yang tidak terduga terjadi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, beliau dapat segera menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan fasilitas kesehatan yang dekat dengan kejadian tersebut. Oke, baik. Teh Anida tokoh favoritnya adalah Dr. Raden Vini Adiani Dewi. Oke, baik. Selanjutnya ada Kang Magdis, silahkan Kang. Baik, mohon izin. Adapun tokoh panutan bagi saya sebagai ASN adalah sama mungkin ya seperti Kang Reza, yaitu Bapak Herman Suryatman selaku Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikenal dengan berintegritas, visioner, dan berdedikasi tinggi dalam meningkatkan pelayanan publik. Beliau turun langsung menyelesaikan persoalan masyarakat, menerapkan prinsip akuntabel melalui transparansi kinerja, serta memiliki kompetensi tinggi dalam merumuskan kebijakan strategis dan pengembangan kapasitas ASN. Beliau juga membangun hubungan kerja yang harmonis, loyal kepada pimpinan dan masyarakat, serta adaptif dengan kebijakan dynamic working arrangement atau yang biasa dikenal sebagai work from anywhere, serta kolaboratif melibatkan berbagai pihak untuk mewujudkan pemerintahan inovatif dan responsif. Menurut saya, sosoknya selaras dengan nilai-nilai berakhlak dan menginspirasi saya untuk bekerja lebih profesional, berintegritas, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Wah, luar biasa sekali ya. Kang Magdis, tokoh panutannya sama seperti Kang Reza, yaitu Bapak Sekda kita. Nah, yang terakhir ini saya punya tokoh panutannya sama seperti Teh Anida, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dr. Raden Vini Adiani Dewi. Di mata saya, beliau sangatlah menginspiratif dan penuh semangat dalam mengemban tugasnya. Beliau selalu mendorong masyarakat Jabar untuk ikut program pemeriksaan kesehatan gratis. Seringkali setiap apel, beliau selalu membahas tentang transparansi dan tanggung jawab setiap unit kerja, selalu berkomitmen dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan masyarakat Jabar yang sehat. Oke, dari yang dijelaskan sama Akang Teteh, tokoh-tokoh panutannya ini ada Pak Sekda, Bu Vini, dan pahlawan kita Dewi Sartika. Gimana nih pendapatnya tentang beberapa tokoh panutan yang udah disampaikan tadi? Mungkin aku bisa berpendapat bahwa dari beberapa tokoh panutan tadi, pandangannya jadi bertambah luas ya, di mana melihat bahwa keteladanan bisa hadir dari berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga kepemimpinan birokrasi. Nah, khusus untuk Pasekda kita, aku pribadi menilai ada satu nilai yang sangat menonjol ya teman-teman, yaitu loyalitas beliau dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Mungkin gimana pendapatnya Kang Reza? Nah, ya, saya setuju nih dengan apa yang disampaikan oleh Teh Nidia. Yang dimana Pak Sekda itu senantiasa menunjukkan nilai loyalitasnya sebagai seorang ASN, yaitu selalu mendukung secara penuh kebijakan pimpinan kita semua, yaitu Bapak Gubernur, dan memastikan program prioritas itu terrealisasi hingga ke perangkat daerah. Nah, selain itu juga Pak Sekda itu selalu loyal kepada masyarakat dengan menunjukkan empati dan kesetiaan pada kebutuhan publik, serta memprioritaskan pelayanan yang cepat dan substansial kan Teteh semuanya. Bisa menambahkan boleh ya? Selain nilai loyalitas yang telah disampaikan oleh Kang Reza, saya ingin menyoroti nilai akuntabel yang ditunjukkan oleh Pak Sekda. Beliau menampilkan akuntabilitas yang kuat dengan menjaga transparansi kinerja pemerintah dan membuka akses informasi publik secara luas. Yang salah satu yang paling ikonik adalah melalui pemanfaatan media sosial. Beliau rutin menyampaikan progres pembangunan, capaian program strategis, serta kebijakan yang sedang dijalankan. Keterbukaan ini tidak hanya menumbuhkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga membangun budaya pemerintahan yang jujur, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sikap tersebut menunjukkan komitmen bahwa beliau selalu memastikan setiap kebijakan publik berjalan sesuai rencana, dapat diawasi, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat. Masya Allah, luar biasa sekali ya tokoh-tokoh panutan dari Jawa Barat yang sudah disampaikan oleh teman-teman hari ini, dari pahlawan nasional hingga pejabat pemerintahan saat ini. Semua memberikan inspirasi yang relevan bagi kita sebagai ASN untuk terus mengamalkan nilai-nilai berakhlak. Semoga teladan mereka bisa menjadi penyemangat dalam mengabdi kepada negara, bangsa, dan masyarakat. Baik, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.